Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada dalam program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan untuk kita hari ini kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Allah yang menganugerahkan Roh Kudus sebagai penolong, penuntun akan perjalanan kehidupan kami umat yang percaya dan beriman kepada Engkau. Ketika di hari ini kembali kami ada dalam program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan, kami kembali akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda firman kebenaran. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca, mendengarkan dan merenungkan kan firman kebenaran-Mu Tuhan, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, yang berdiam di dalam hati kami, ketika kami percaya dan beriman kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, akan memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman kebenaran, supaya ketika kami menjalani kehidupan kami, kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran itu sendiri. Ini Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan sabda firman di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam kitab Ayub. Ayub pasal 37, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Kitab Ayub pasalnya yang ke-37, ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Dengan perikop pembacaan kemuliaan Allah di alam semesta. Ayat yang ke-6, karena salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubui meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan putih dimuatinya dengan air dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, boleh mendengarkan, bahkan melakukan firman kebenaran di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan tadi dari kitab Ayub pasal 37 ayat 6 hingga ayat yang ke-13, yang merupakan nats perenungan bagi kita dalam ayatnya yang ke-13. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan kita di saat ini menjadi tema perenungan bagi kita. Allah diliputi keagungan dahsyat, semua dibuat untuk sebuah tujuan. Allah diliputi keagungan yang dahsyat, semua dibuat untuk sebuah tujuan. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita semua tentu melakukan segala hal di dalam kehidupan kita memiliki tujuannya. Ketika kita bangun pagi, ketika kita mau beraktivitas di hari yang kita akan hadapi, tentunya kita punya tujuan untuk supaya kita bisa melalui hari ini untuk melakukan segala hal yang menjadi tanggung jawab, menjadi pekerjaan di dalam kehidupan. Ketika kita merencanakan sesuatu di dalam kehidupan, baik secara pribadi, dalam keluarga, ataupun untuk anak-anak, masa depan mereka, tentunya kita mempunyai tujuan. Dan tujuan kita tentunya tujuan yang baik, yang kita harapkan supaya itu bisa dicapai dalam setiap rencana, dalam setiap apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Namun memang kadangkala saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala memang tujuan kita ada yang kita bisa capai, tetapi ada juga yang tidak bisa kita capai di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan Tuhan, dalam segala karya keagungannya ada tujuan yang sudah ditetapkannya. Tetapi berbeda dengan kita. Sekali lagi seperti yang diungkapkan tadi. Kalau kita kadang-kala tujuan kita tidak bisa kita capai. Dengan berbagai macam kendala, berbagai macam yang menghalangi. Sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Tetapi tujuan Allah di tengah-tengah dunia ini, segala sesuatu yang dikerjakannya, segala sesuatu yang dilakukannya, itu mempunyai tujuannya dan itu pasti akan tercapai. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan kita di hari ini dalam kitab Ayub pasal 37 ayat 6 hingga ayat yang ke-13, bagaimana Elihu menyatakan bahwa Allah dalam setiap apa yang dia nyatakan, apa yang dilakukannya di tengah-tengah alam semesta ini. Dia menciptakan segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Seperti dalam ayat yang ke-6 dikatakan, karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Bahkan kalau kita lanjutkan dalam bacaan kita, tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Dan segala hal yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan lakukan lewat ciptaannya, masing-masing mempunyai tujuannya. Masing-masing mempunyai maksud sesuai dengan rencana dari Allah sendiri ketika dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk kita manusia di dalam. Saudara-saudara, kalau kita membaca dari kitab Yesaya 43 ayat yang ke-7, kita manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dari kitab Yesaya 43 ayat yang ke-7, khususnya dalam ayat bagian B, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Itu menyatakan kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, kita manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi memang dalam kehidupan kita manusia, yang seharusnya kita hidup untuk memuliakan Tuhan, tetapi oleh karena keberdosaan kita, oleh karena pelanggaran kita, kadangkala kehidupan kita tidak hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita masih terikat dengan kuasa-kuasa dosa, dalam belenggu dosa, walaupun kita percaya sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan.
bahwa kita sudah dimenangkan, kita sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan dari belenggu dosa, dari perhambaan dosa lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi kita masih seringkali hidup tidak memuliakan Tuhan. Perbuatan dosa selalu mengikat kehidupan kita. Perbuatan dosa selalu menguasai kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita ketika kita ada di tengah-tengah dunia. Kita diciptakan, sekali lagi kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, belajar dari kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bagaimana karya Allah di dalam alam semesta ini. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, dibuat untuk sebuah tujuan. Bagaimana supaya Allah itu, Tuhan itu dipermuliakan di dalam kehidupan umat manusia ciptaan dari segala ciptaan yang ada. Supaya segala apa yang kita harapkan, tujuan kita dalam menjalani kehidupan kita, supaya kita diberkati, hidup kita diberkati, supaya hidup kita bisa menerima kasih karunia anugerah, keselamatan. Itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi, lewat bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar tentang bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan segala perjalanan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sehingga walaupun kita mengalami pergumulan, walaupun kita menghadapi tantangan, cobaan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu melewatinya. Karena Tuhan selalu mengingatkan kita. Seperti dalam nats pembacaan kita di saat ini. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi bumi ini, isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Jadi kita diyakinkan lewat firman kebenaran ini, bahwa kita dibuatnya untuk mencapai tujuannya. Walaupun mungkin dalam perjalanan kehidupan kita lalai, kita tidak setia. Tetapi Tuhan akan mengingatkan. Dia akan menjadi pentung bagi kita, umat manusia. Dia akan menjadi pentung bagi kita, ciptaannya. Supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita bisa menerima kasih setia, kasih karunia anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Karena memang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kasih setia Tuhan itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita berdosa, kita yang layak mendapatkan penghukuman. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan lewat Yesus Kristus. Sehingga tujuan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tujuan kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan menolong kita dalam kita menjalani langkah kehidupan kita, dalam kita menggapai setiap harapan, cita-cita, bahkan tujuan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam tugas kerja, usaha, bahkan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman kebenaran bagi kami di hari ini, yang mengingatkan kami selaku umat-Mu, selaku ciptaan-Mu, bahwa Allah berkarya di dalam ciptaan-Mu sendiri. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang Engkau ciptakan, memiliki tujuannya masing-masing.
dan segala tujuan dari Tuhan itu akan tercapai. Demikian juga dengan kehadiran kami umat manusia. Bahwa kami manusia juga diciptakan dengan tujuan untuk bagaimana kami memuliakan Allah. Dengan tujuan untuk bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dunia ciptaanmu ini Tuhan. Dan karena itu terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Bahwa walaupun kami sebagai manusia, oleh karena keberdosaan kami, tetapi kasih Allah, kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tujuan sejak kami manusia diciptakan itu tidak pernah hilang di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami percaya, kami beriman kepada Engkau ya Allah ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika kami dalam iman percaya kepada Engkau, maka kami percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dalam kehidupan kami. Tuhan akan menyatakan kasih kemurahan di dalam kehidupan kami. Sehingga segala tujuan di dalam kehidupan kami ada untuk memuliakan Tuhan. Itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Mungkin kami dalam perjalanan hidup kami, kadang-kala kami lalai, kami berbuat dosa. Tetapi senantiasa Tuhan datang mengingatkan kami. Kau menjadi pentung bagi kami untuk mengingatkan kami supaya kami berbalik, supaya kami hidup dalam kebenaran sesuai dengan tujuan kami manusia diciptakan. Karena Allah berkarya dalam segala ciptaanmu di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karena itu kami imani sebagai orang yang percaya kepada Engkau Tuhan senantiasa ada bersama dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami masing-masing dalam setiap perjalanan hidup kami. Besar pengharapan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Sehingga segala harapan, segala rencana kehidupan kami, segala tujuan kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan kami, untuk bagaimana anak-anak dalam masa pendidikan mereka, untuk masa depan mereka, kami percaya dalam iman kepada Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh menggapai setiap harapan, setiap rencana tujuan kehidupan. Tetapi semuanya ini kami hanya serahkan dalam kehendak Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kami yang jadi, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kami serahkan semuanya hanya kepada Engkau. Berdoa kami untuk setiap kami yang senantiasa boleh bersama-sama merenungkan akan firman kebenaran lewat program Tabura Injil ini. Kiranya senantiasa hidup kami diberkati. Dan senantiasa program Tabura Injil ini boleh terus akan dinyatakan sehingga menjadi alat kesaksian dalam memberitakan Injil bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Seluruh keberadaan hidup kami hari ini dan seterusnya, kami hanya serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah akan firman Tuhan kita di saat ini dalam program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom.